Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai yang ada di X-Banner kami. Pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi individu yang baik. Namun, tantangan seperti rendahnya kualitas, profesionalisme pendidik, dan biaya yang tinggi dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, inovasi diperlukan agar sistem dapat menghadapi tantangan dan membentuk generasi yang berkarakter. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek dan seni itu memengaruhi metode dan isi pendidikan serta memerlukan penyesuaian infrastruktur dengan biaya yang besar. Yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi tantangan pemerataan pendidikan. Yang ketiga adalah aspirasi masyarakat yang meningkat. Peningkatan kesadaran akan pendidikan memicu masalah seleksi siswa, rasio guru siswa, dan waktu belajar. Dan yang terakhir adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya dan ekonomi yang rendah di daerah terpencil dapat menghambat akses pendidikan. Ya, selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah pemerataan, di mana sekolah yang berkualitas itu lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Masalah yang kedua yaitu mengenai relevansi, di mana banyak lulusan yang kurang cakap karena kurikulum yang kurang relevan. Yang ketiga yaitu ada kualitas sarana dan prasarana dan juga profesionalisme guru yang kurang memadai. Yang keempat ada efisiensi, di mana tingginya biaya membatasi orang yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan. Yang kelima ada efektivitas, di mana teknologi yang kurang memadai itu menghambat proses dan hasil belajar. Yaitu nomor 6, yaitu zonasi. Nah, sistem zonasi ini itu guru kesulitan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian nomor 7 yaitu ujian nasional. Nah, dengan adanya penghapusan ujian nasional itu dapat menurunkan motivasi belajar pada siswa. Kemudian yaitu yang ke-8 yaitu kurikulum merdeka. Nah, dengan adanya penerapan kurikulum merdeka itu terkendala oleh kurangnya bimbingan pada guru. Yang nomor 9 yaitu rapot atau tinggal kelas. Nah, di sini itu siswa tidak merasakan konsekuensi dari hasil belajar yang kurang baik. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kemandirian belajar. Nah, dengan adanya kemandirian belajar ini itu beberapa siswa memiliki ketidakmauan belajar tanpa tugas. Mereka juga sulit memahami tujuan belajar mereka dan mereka juga lebih fokus pada pengumpulan tugas daripada proses belajar mereka. Dari contoh permasalahan pendidikan di Indonesia tadi, apa sih upaya penanggulangan yang dapat dilakukan? Jadi dari masalah pemerataan kita dapat melakukan pembangunan gedung sekolah di pinggiran-pinggiran pedesaan, kemudian memperbaiki gedung yang sudah tidak layak pakai dan juga menerapkan sistem double shift. Kemudian dari masalah relevansi kita dapat melakukan perluasan akses pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaharui sistem pendidikan, pemberdayaan lembaga pendidikan dan juga mengembangkan sumber daya manusianya. Selanjutnya dari masalah kualitas kita dapat melakukan pengembangan dan penyempurnaan sarana prasarana belajar dan juga menyempurnakan kurikulum serta tenaga kependidikannya. Kemudian yang keempat ada efisiensi. Dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan, melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar. Kemudian yang kelima, efektivitas. Metode pembelajaran interaktif melibatkan orang tua dan dunia kerja untuk memberikan dukungan dan pengalaman nyata bagi siswa. Kemudian yang keenam ada zonasi.
Sistem zonasi memastikan pemerintah daerah aktif dalam mengelola dan memperbaiki kualitas pendidikan serta dalam mendukung implementasi kebijakan zonasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk masalah ujian nasional, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti UN dengan penilaian berbasis kompetensi yang lebih menekankan pada kemampuan praktis dan keterampilan hidup, bukan hanya hafalan. Kemudian untuk masalah kurikulum merdeka dapat dilakukan dengan upaya yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kurikulum, kemudian mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyesuaikan penerapan kurikulum supaya tetap relevan dan efektif. Kemudian untuk masalah rapot atau tinggal kelas, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kelas tambahan atau bimbingan khusus bagi siswa yang kesulitan memahami materi agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dan dapat memperbaiki nilai. Kemudian masalah yang terakhir yaitu kemandirian belajar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajarkan keterampilan belajar mandiri seperti manajemen waktu, pencarian informasi, dan strategi belajar efektif agar siswa dapat belajar tanpa ketergantungan pada guru.